sangat mudah untuk dilihat. Jadi kalau Anda perhatikan sangat mudah untuk dilihat. Di sini juga ini mengisyaratkan sell, ada persimpangan, kita bisa entry di sini. Nah, dapat maksimal kan. Nah, di sini nih termasuk, jadi setelah kita entry buy, ternyata market turun, dan sini ada persimpangan lagi untuk kita harus masuk sell. Jadi segera keluar, masuk sell di sini. Jadi resikonya pun sangat kecil kalau kita ngikutin ini. Kita buy di sini, ternyata salah. Ada sinyal sell lagi di sini, maka kita out dan masuk dengan sell. Nah, jadi profitnya jauh lebih banyak. Jadi kalau kita mau trading menggunakan MACD sangat mudah. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan kali ini saya akan sharing untuk trader pemula ya, itu memahami dan mengenal signal entry dari MACD dengan cara yang mudah. Jadi di blog saya sudah tuliskan artikelnya, jadi nanti sobat trader bisa kunjungi blog saya untuk membaca secara detail di artikelnya. Dan di sini saya akan jelaskan secara singkat supaya lebih mudah dalam pemahaman, dan nanti cara penggunaannya pun saya akan coba tunjukkan di MetaTrader. Jadi MACD itu adalah Moving Average, Convergent, dan Divergent. Jadi kalau dari arti dari namanya, singkatan dari Moving Average, Convergent, dan Divergent. Jadi indikator ini adalah terdiri dari indikator Moving Average. Jadi gabungan dari dua Moving Average. Nah, teknikal ini sangat populer, maksudnya sudah ada dari sejak dulu dan banyak sekali digunakan dari trader, baik itu trader saham, trader komoditi, dan trader forex. Jadi sangat familiar dipakai. Nah, kalau kita ingin tahu signal entry-nya seperti apa, jadi signal yang dimunculkan dari MACD ini di mana saja yang bisa kita kategorikan, itu adalah signal entry. Jadi kalau kita tanpa mengetahui, tentu kita tidak paham. Jadi pola-pola yang dibentuk ini mengandung arti seperti apa, kita tidak akan paham kalau kita tidak mempelajarinya. Ada 3 signal yang dimunculkan, yang menurut saya itu paling mudah untuk dipahami. Sebenarnya ada 4 kalau dari artikel aslinya yang ada di MGL5 itu sebenarnya ada 4. Cuma di sini saya ambil 3 yang menurut saya juga paling mudah untuk dipahami dan dilihat. Jadi saya pun lebih mudah menggunakan yang ketiga ini daripada yang keempat karena agak ribet menurut saya. Jadi pertama adalah signal untuk buy. Jadi nanti untuk buy sama sell sama saja, tinggal kebalikan aja. Jadi ini saya awali dari signal untuk buy, yaitu pertama signal reverse atau perbalikan arah. Jadi, nah kalau dilihat dari gambarnya, signal utama dan signal garis signal ya, ini garis signal istilahnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dari garis utama atau bar yang menunjukkan garis-garis volume ini ya. Nah, di sini kan terlihat sekali ada perbalikan. Jadi dari sebelumnya turun, kemudian naik. Jadi kalau kita baca dari definisinya, jadi osilator naik pada batang yang dianalisa dan turun pada batang sebelumnya. Jadi maksudnya ini ada signal bar naik dan sebelumnya adalah signal bar turun. Jadi kalau kita lihat ini adalah perbalikan arah. Dan kondisi ini masih berada di bawah garis line atau dua garis sinyal. Maka di sini mengisyaratkan atau memberi sinyal untuk bisa diikuti dengan buy. Maka di candle berikutnya kita bisa ikuti dengan buy. Nah, kemudian untuk sinyal yang kedua adalah crossover atau persimpangan garis utama dan sinyal. Jadi kalau yang batang ini disebut dengan garis utama dan ini adalah garis sinyal. Nah, kalau yang sinyal buy kedua itu adalah terjadinya crossover atau perpotongan antara garis utama dengan garis sinyal. Jadi kalau Anda lihat di sini,
Ini kan kalau ditarik garis lurus ada crossing di sini, ada perpotongan dari garis sinyal dengan garis utama. Perpotongan inilah menandakan sinyal buy. Jadi kalau kita lihat dari garis utama sebelumnya di bawah, kemudian memotong ke atas. Jadi kalau kita lihat garis barnya semakin mengecil, ini kalau kita tarik garis lurus maka membentuk garis. Maka terjadi perpotongan di sini, perpotongan dari bawah ke atas, maka ini mengisyaratkan untuk sinyal buy. Jadi kita bisa ambil buy di bar berikutnya. Ini kita menggunakan time frame H1. Jadi untuk trading harian kita menggunakan time frame H1. Nah, yang ketiga adalah crossing the zero level atau terjadi perlintasan di garis 0. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini dari bar utama yang sebelumnya di bawah garis 0, kemudian menyeberang menjadi di atas garis 0. Nah, saat penyeberangan inilah mengisyaratkan signal untuk entry. Karena penyeberangan dari bawah ke atas, maka signal entry-nya adalah buy. Jadi kita bisa ambil entry buy di candle berikutnya dari penyeberangan. Nah, ini untuk yang kategori sinyal buy. Jadi ada 3. Reverse, berbalikan dari sebelumnya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Kemudian crossover, the main signal line, misalnya penyeberangan atau terjadi perpotongan antara signal utama dengan garis signal, maka di sini juga mengisyaratkan buy. Kemudian yang ketiga adalah crossing the zero level, yaitu terjadi penyeberangan atau perlintasan garis 0 dari bawah ke atas, ini juga signal untuk buy. Nah, untuk signal sell tentu sebaliknya. Jadi pertama adalah reverse, berbalikan, jadi terjadi di atas garis sinyal. Jadi ada bar utama yang tadinya rendah, kemudian tinggi, dan berikutnya rendah. Maka di sini dianggap sebagai top atau tertinggi, harga tertinggi dari bar utama. Maka di sini mengisyaratkan untuk bisa diikuti dengan sell, karena kita beranggapan sudah sell di harga tertinggi secara volume MACD. Yang kedua adalah crossover, yaitu persimpangan antara garis utama dengan garis sinyal. Di sini kalau Anda perhatikan, dari sebelumnya garis utama berada di atas garis sinyal, kemudian semakin mengecil dan berpindah di bawah garis sinyal. Jadi kalau ini kita garis lurus, maka terjadi perpotongan atau persimpangan dari atas ke bawah. Ini mengisyaratkan untuk entry sell. Ketiga adalah crossing the zero level. Jadi perlintasan level 0, maka sama. Jadi apabila perlintasan garis 0 dari atas ke bawah untuk bar utama, maka sinyalnya adalah sell. Jadi kebalikan dari yang tadi buy. Nah, dari ketiga signal yang dimunculkan untuk MACD, tentu semua teknikal sama, jadi memiliki kekurangan atau kelemahan, termasuk untuk MACD. Karena MACD ini adalah dasarnya menggunakan moving average, tentu kelemahannya untuk moving average adalah dikala harga itu sedang berkonsolidasi atau sedang menentukan arah berikutnya. Jadi jika harga sedang terkonsolidasi, maka teknikal apapun ataupun termasuk yang menggunakan moving average itu akan mengalami banyak false signal. Jadi itu wajar, makanya kita untuk menggunakan MACD pastikan bahwa market sedang bagus untuk diikuti trennya. Jadi kalau kita tahu market sedang konsolidasi dalam jangka waktu yang lama, ya lebih baik kita abaikan dengan menggunakan MACD atau kita hold dulu, jangan trading dulu, itu lebih aman. Sekarang saya akan tunjukkan untuk di MetaTrader-nya cara penerapannya. Nah, di sini saya menggunakan pair USD JPY yang saya pasang di time frame H1, kemudian
indikator sudah saya pasang MACD. Jadi kalau bagi trader yang belum tahu caranya, saya akan ulang ya. Kita masuk ke insert sini, kemudian masuk ke indikator, kita pilih ke osilator. Jadi MACD termasuk osilator, maka sini ada MACD. Untuk settingan di dalamnya kita biarkan, jadi kita ikuti defaultnya dari MetaTrader. Kemudian kita oke. Nah, sudah terbentuk pola dari MACD. Nah, jadi kalau tadi kita perhatikan dari artikelnya, maka contoh kita lihat seperti ini. Nah, di sini ada persimpangan dari titik 0, persimpangan titik 0. Maka di sini mengisyaratkan untuk signal entry. Karena ini adalah persimpangannya dari atas ke bawah. Kalau kita lihat dari bar utamanya dari atas ke bawah, maka kita bisa entry sell di sini. Jadi kalau kita tarik garis, maka kita bisa entry sell di bar berikutnya, yaitu di area sini untuk entry sell-nya. Nah, di sini. Kemudian kita bisa entry-nya di area sini. Setelah kita entry, ya kita tunggu nanti kita mau exit di mana, kita bisa pasang TP ataupun stop loss. Kemudian untuk yang signal berikutnya, nah di sini perpotongan antara garis utama dengan garis sinyal. Kita bisa lihat, jadi kalau ini kita kasih garis, maka ada perpotongan dari bawah ke atas untuk garis utama ke garis signal. Maka di sini juga mengisyaratkan untuk entry buy. Nah, berarti kita bisa ikuti buy di daerah sini. Jadi strategi ini kalau untuk scalping juga bisa sebenarnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, di sini terjadi perpotongan lagi dari bawah ke atas. Jadi sangat lembut sekali, tapi ini juga memberikan signal yang sama. Maka di sini pun juga mengisyaratkan untuk entry buy. Nah, kita bisa ikuti buy di sini. Nah, kita sudah dapat profit. Nah, di sini juga ada sinyal entry persimpangan antara garis 0 di titik 0 ya, antara garis utama dari bawah ke atas, maka di sini pun juga mengisyaratkan buy. Jadi kalau kita lihat untuk persimpangan ini lebih dulu munculnya daripada crossover atau penyeberangan. Nah, sekarang kita lihat di berikutnya. Nah, di sini ini juga ada signal untuk entry sell. Jadi persimpangan dari atas ke bawah dari garis utama dengan garis sinyal. Maka kita bisa sell di area sini. Nah, sangat mudah untuk dilihat. Jadi kalau Anda perhatikan sangat mudah untuk dilihat. Di sini juga ini mengisyaratkan sell, ada persimpangan, kita bisa entry di sini. Nah, dapat maksimal kan. Kemudian nah, di sini nih termasuk false signal ini. Jadi setelah kita entry buy, ternyata market turun dan sini ada persimpangan lagi untuk kita harus masuk sell. Jadi segera keluar masuk sell di sini. Jadi resikonya pun sangat kecil kalau kita ngikutin ini, kita buy di sini ternyata salah. Ada sinyal sell lagi di sini, maka kita out dan masuk dengan sell. Nah, jadi profitnya jauh lebih banyak. Jadi sangat mudah. Kalau kita mau trading menggunakan MACD sangat mudah. Nah, sekarang kita akan coba kita backtest strategi ini, apakah hasilnya juga sama seperti yang kita lihat seperti ini, bisa menghasilkan profit. Kita akan coba. Kita buat EA-nya secara singkat, nanti kita backtest. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat EA-nya dengan menggunakan MACD. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, ini EA yang saya buat dengan menggunakan MACD. Kita akan coba tes ya hasilnya. Ya, time frame H1 USD JPY. Kita coba untuk periode 1 bulan dulu. Maret ya.
tanggal 1 sampai tanggal 28. Oke, pilih last month, kita start. Ya, cukup. Sekarang kita lihat hasil backtestnya. Nah, ternyata masih ada profit 6 dolar. Jadi di sini saya menggunakan equity 100 ya, untuk modal utama 100 dan lotnya saya pakai 0,01. Ya, saya cek inputnya. Nah, ini jadi lotnya menggunakan 0,01. Kemudian modalnya saya menggunakan 100 dolar untuk deposit. Jadi saya gunakan untuk modal yang paling kecil dulu. Dan di sini menghasilkan profit dari hasil backtestnya selama 1 bulan. Ada 85 trade. Kemudian grafiknya kalau kita lihat, jadi naik turunnya tidak ada yang sangat signifikan, atau istilahnya sangat volatile, tidak ada. Dan sekarang kita coba kalau untuk di time frame yang berbeda. Time frame M30, saya coba time frame berendah. Kita lihat hasil backtestnya. Nah, di sini menghasilkan 18 dolar selama 1 bulan. Dan drawdown-nya kurang lebih di 35% atau 23 dolar. Dan transaksinya total ada 161. Jadi sangat signifikan. Tadi 80, berarti 2 kali lipat. Ya, betul, 2 kali lipat. Grafiknya kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk waktu yang lebih lama. Jadi strategi harus kita coba idealnya di 3 bulan. Saya akan coba ke 3 bulan sampai di awal Januari. Dengan time frame M30. Kita coba. Kita cek hasil backtestnya. Oh, menghasilkan 129 dolar dalam waktu 3 bulan dengan drawdown rata-rata hanya di 20%. Nah, ini ideal ini. Jadi kita mencari sistem atau technical maksimal drawdown-nya adalah di 20% saja. Dan grafiknya kalau kita lihat, oh sangat bagus. Jadi stabil kalau menurut saya. Naik turunnya stabil, jadi tidak ada yang drawdown-nya jomplang istilahnya. Nah, jadi strategi ini bisa dipakai secara manual ataupun dibuat EA. Nah, jadi saya kira cukup untuk edukasi tentang pemahaman signal entry dari MACD, dan kita juga sudah coba backtest dengan manual juga hasilnya bisa profit, dan kita tes di periode yang lebih lama menggunakan EA juga hasilnya profit. Nah, nantikan di video saya berikutnya, yaitu saya akan pandu atau jelaskan tutorial untuk membuat EA-nya. Jadi nanti strategi MACD ini bisa kita jalankan dengan menggunakan robot atau secara automatic trading. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.